Baghdad, sebuah nama yang pernah berarti pusat dunia. Kota ilmu, kekuasaan, dan peradaban terbesar pada masanya. Disinilah ilmu pengetahuan dikumpulkan, disalin, dan diajarkan. Tapi tahun 1258 mengubah semuanya. Sebuah badai dari timur bergerak tanpa ampun. Namanya Mongol. Dipimpin oleh Hulaguhan, cucu Genghis Khan. Ia membawa mandat penaklukan total, tidak untuk memerintah, melainkan untuk menghancurkan. Sebelum Baghdad, kota-kota besar telah runtuh. Bukhara, Samarkand, Nishapur, semua luluh lantak. Kini target terakhir ada di hadapan mereka. Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Kekuasaan yang telah berdiri lebih dari 500 tahun. Tapi kekuatan Baghdad telah melemah. Politik internal rapuh. Militer terabaikan. Dan kepemimpinan diliputi ilusi keamanan. Hulaguhan mengirim ultimatum. Menyerah atau musnah. Ultimatum itu ditujukan kepada Khalifah Al-Mustasim Billah. Namun ancaman itu diremehkan. Baghdad merasa tak tersentuh. Keyakinan yang keliru. Januari 1258. Pasukan Mongol tiba. Mereka mengepung Baghdad dari segala arah. Dengan pasukan ratusan ribu dan mesin pengepungan raksasa. Ketapel besar menghantam tembok kota. Benteng mulai runtuh. Pertahanan Baghdad tak mampu bertahan. Dalam hitungan hari garis pertahanan jebol. Sungai Tigris dipenuhi korban. Mayat hanyut bersama arus sejarah. Warga sipil terjebak tanpa perlindungan. Tidak ada jalan keluar. 10 Februari 1258. Baghdad jatuh. Gerbang kota dibuka. Dan neraka dimulai. Pasukan Mongol memasuki kota. Pembantaian terjadi di setiap sudut. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Tidak ada yang dibedakan. Rumah-rumah dibakar. Masjid dihancurkan. Istana dirampas. Baghdad terbuang menjadi kota kematian. Namun kehancuran terbesar bukan hanya nyawa, melainkan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar dunia Islam. Ribuan manuskrip dihancurkan. Buku dilempar ke sungai Tigris. Air sungai menghitam oleh tinta. Simbol runtuhnya peradaban. Ilmuwan dibunuh. Ulama dieksekusi. Guru dan murid lenyap. Rantai ilmu terputus. Korban jiwa sulit dihitung. Sebagian menyebut ratusan ribu. Angka hanyalah bayangan tragedi. Khalifah Al-Mustasim Billah ditangkap. Ia dibawa menghadap Hulaguhan. Kekuasaan berakhir tanpa perlawanan. Khalifah dieksekusi. Dengan cara yang dirancang menimbulkan ketakutan. Darah Khalifah tidak menyentuh tanah. Kepercayaan Mongol dijalankan. Kekhalifahan Abbasiyah berakhir. Baghdad tidak pernah sama lagi. Pusat dunia berpindah. Ilmu berpencar tanpa arah. Dunia Islam memasuki fase baru. Fase kemunduran. Namun sejarah tidak berhenti. Sebagian Mongol akhirnya memeluk Islam. Ironi dari kehancuran. Tapi Baghdad telah tiada. Yang tersisa hanyalah puing dan pelajaran sejarah.
bahwa peradaban rapuh jika lalai menjaga ilmu dan abai terhadap ancaman. Baghdad 1258 bukan sekedar penaklukan, melainkan kehancuran sebuah zaman yang gaungnya masih terasa hingga kini. Ketika buku dibakar, masa depan ikut musnah. Bab ini, mesin perang Mongol. Kekuatan Mongol bukan sekedar jumlah. Mereka unggul dalam strategi. Kavaleri ringan bergerak cepat. Disiplin militer tanpa kompromi. Perintah ditaati tanpa debat. Intelijen Mongol sangat kuat. Mereka mempelajari musuh sebelum menyerang, termasuk kelemahan Baghdad, benteng tua, dan tentara yang kurang terlatih. Perang dimenangkan sebelum dimulai. Bab 2, runtuhnya kota ilmu. Baghdad pernah menjadi mercuas dunia. Ilmu Greko-Roma, Persia, dan India bertemu, diterjemahkan dan dikembangkan. Di madrasah dan perpustakaan, semua itu musnah dalam hari-hari singkat. Manuskrip berabad-abad hilang. Pengetahuan tak tergantikan lenyap. Dunia kehilangan memori kolektifnya. Kemunduran ilmiah pun dimulai, bukan hanya bagi Islam, tetapi bagi umat manusia. Bab 3, kegagalan politik Abbasiyah. Kekuasaan tanpa kesiapsiagaan. Istana sibuk dengan intrik internal, sementara ancaman nyata mendekat. Militer tidak diperkuat. Diplomasi dijalankan setengah hati. Ultimatum disalahartikan sebagai gertak. Kesalahan politik berbuah bencana. Negara runtuh tanpa perang panjang. Sejarah mencatat kelalaian sebagai penyebab kehancuran. Bab 4, dunia setelah Baghdad. Pusat peradaban berpindah ke Kairo, ke Damaskus, ke wilayah lain. Namun tidak ada yang menggantikan Baghdad. Dunia Islam terfragmentasi. Kekuasaan politik melemah. Eropa perlahan bangkit dengan ilmu yang pernah diselamatkan dari dunia Islam. Ironi sejarah terulang. Bab 5, pelajaran sejarah. Peradaban tidak runtuh oleh musuh saja, tetapi oleh kelalaian internal. Ilmu harus dijaga. Kekuasaan harus waspada. Sejarah harus diingat agar tidak terulang. Baghdad 1258. Cermin bagi semua zaman. Tentang kesombongan, tentang kelalaian, dan tentang harga sebuah ilmu. Narasi belum berakhir. Kini 8 abad telah berlalu. Namun bayang-bayang Baghdad masih terasa. Reruntuhannya menjadi saksi bisu tentang sebuah peradaban besar yang runtuh dalam sekejap. Sejarawan menyebutnya titik balik dalam sejarah dunia Islam, sekaligus sejarah manusia. Karena ilmu yang hilang tak pernah sepenuhnya tergantikan. Sebagian manuskrip lenyap selamanya, tak sempat diwariskan. Generasi berikutnya hanya menerima sisa fragmen pengetahuan yang berhasil diselamatkan melalui pelarian dan terjemahan. Ironisnya, sebagian ilmu itu menjadi fondasi kebangkitan Eropa. Renaissance lahir dari abu peradaban lain. Sejarah jarang adil. Ia hanya mencatat akibat, bukan niat, bukan penyesalan. Bagi dunia modern, Baghdad adalah peringatan bahwa kekuasaan tanpa ilmu rapuh. Ilmu tanpa perlindungan pun rentan. Peradaban tidak runtuh tiba-tiba. Ia runtuh perlahan, melalui kelalaian kecil yang diabaikan, hingga semuanya terlambat. Baghdad mengajarkan bahwa musuh terbesar seringkali berasal dari dalam. Perpecahan, kesombongan, dan keengganan berubah. Semua berkontribusi,
pada kehancuran final. Hari ini, kota-kota modern berdiri megah dengan teknologi dan kekuasaan. Namun pelajaran Baghdad tetap relevan. Karena zaman boleh berubah, sifat manusia tidak. Sejarah tidak mengulang, tetapi ia berirama. Dan irama itu terdengar jelas bagi mereka yang mau mendengar. Baghdad 1258 bukan sekedar kehancuran, tetapi juga peringatan yang ditinggalkan sejarah untuk masa depan. Jika ilmu dijaga, jika kekuasaan bertanggung jawab, jika sejarah dipelajari, maka kehancuran bisa dicegah. Namun jika dilupakan, sejarah akan mengulang pesan yang sama dengan cara yang lebih keras dan korban yang baru. Baghdad kini hanyalah nama, namun maknanya abadi. Ia mengingatkan dunia tentang harga sebuah kelalaian dan nilai sebuah ilmu. Ketika buku dibakar, peradaban ikut terbakar. Ketika ilmu dihancurkan, masa depan pun runtuh. Baghdad 1258, sebuah akhir, sekaligus peringatan abadi bagi semua zaman dan semua peradaban. Sejarah telah berbicara.